Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang enzim dan metabolisme. Untuk materi enzim dan metabolisme ini dapat kalian perhatikan pada slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabol yang merupakan bahasa Yunani yang berarti berubah. Sehingga bisa dikatakan bahwa keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada seluruh tubuh makhluk hidup, baik reaksi penguraian, pemecahan, maupun penyusunan secara kimia, itulah yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme ini dikelompokkan menjadi dua. Ada anabolisme dan ada katabolisme. Untuk konsep anabolisme, kita akan membahas secara khusus pada peristiwa fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan pada katabolisme, kita akan membahas tentang proses respirasi. Secara khusus bisa kita lihat bahwa anabolisme, ana itu penyusunan, sedangkan kata adalah penguraian atau pemecahan. Jadi anabolisme adalah penyusunan senyawa-senyawa kompleks. Dari mana? Dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Energi yang dimaksud itu bisa berupa cahaya maupun bisa berupa zat kimia. Sementara katabolisme itu adalah pemecahan senyawa kompleks. Jadi sepertinya saling mempengaruhi antara anabolisme sama katabolisme. Pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi. Ini bisa kita lihat nanti pada respirasi dan fermentasi. Baiklah, kita masuk ke enzim. Enzim itu pada waktu kelas 11 kita sering mempelajarinya. Utamanya enzim-enzim yang terdapat pada sistem pencernaan. Apa itu enzim? Enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Bisa mempercepat suatu reaksi. Enzim memiliki sifat-sifat sebagai protein, bekerja secara spesifik, berfungsi sebagai katalisator atau katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi faktor lingkungan. Dan cara kerjanya seperti apa? Enzim itu bekerja untuk menurunkan energi aktivasi. Energi yang diperlukan untuk suatu reaksi. Jadi kalau ada pertanyaan, apa itu energi aktivasi? Itu adalah energi yang dimiliki oleh enzim untuk suatu reaksi, untuk menyelesaikan suatu reaksi. Bagaimana cara kerja enzim? Cara kerja enzim itu dibagi dua. Ada cara kerja kunci gembok atau lock and key, dan ada cara kerja induksi pas atau induksi bit. Bagaimana perbedaan keduanya? Perbedaannya seperti ini. Enzim itu kan memiliki sisi aktif.
untuk kunci gembok ya, perhatikan. Kemudian enzim itu nanti akan membentuk kompleks enzim substrat. Artinya substrat itu akan menempel pada enzim. Kalau sudah menempel pada sisi aktif ini, maka terbentuklah kompleks enzim substrat. Kalau sudah seperti ini, maka proses reaksi terjadi sehingga terbentuklah produk. Diumpamakan substrat ini adalah nasi atau karbohidrat, maka akan berikatan dengan enzim, terbentuklah kompleks enzim sama nasi. Hasilnya adalah glukosa. Ini yang warna hijau muda ini adalah glukosa. Nah, itu yang disebut dengan kompleks enzim substrat dalam cara kerja enzim kunci gembok. Bisa dipahami? Berikutnya ada induksi fast, induksi pas atau induksi fit. Maksudnya ini cara kerja ini, enzim itu akan melihat keadaan substratnya. Jadi enzim seakan-akan menyesuaikan diri dengan keadaan substrat. Nanti kalau sudah cocok, baru terjadi kompleks enzim substrat seperti ini, sehingga terbentuklah produk yang diinginkan. Berikutnya, faktor apa yang mempengaruhi kerja enzim itu? Ada beberapa faktor. Pertama, temperatur. Temperatur itu sangat mempengaruhi. Ya. Kalau temperaturnya di bawah 40 derajat, pasti kecepatan reaksinya agak lambat. Kemudian kalau di atas 40 derajat, kecepatannya sangat buruk, bahkan enzimnya akan rusak. Jadi suhu optimumnya itu pada temperatur 37 ke atas mendekati 40 derajat. Kemudian yang kedua pH. pH apa yang disuka oleh enzim? Dia akan bekerja maksimal itu pada pH netral. Asam kurang bagus, basa juga kurang bagus. Konsentrasi enzim itu juga sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Bila konsentrasinya banyak atau besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Berikutnya ada inhibitor enzim. Apa itu inhibitor? Inhibitor itu penghambat. Enzim penghambat ini ada dua, ada kompetitif dan non-kompetitif. Kalau yang kompetitif itu bisa menyebabkan enzim tidak berfungsi. Pada saat inhibitor kompetitif itu menempel seperti ini. Kalau dia menempel seperti ini, maka enzim ini tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena masih diganggu oleh dia ini. Begitu juga pada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif, dia bisa berikatan pada sisi lain dari enzim. Sehingga ketika dia sudah berikatan, maka substrat yang akan mendekat sisi aktif itu tidak akan cocok lagi. Ya. Enzim itu tidak akan cocok lagi dengan substrat itu. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Berikutnya kita masuk ke penamaan atau nomenklatur dan klasifikasi enzim. Penamaan enzim itu cukup ditambahkan akhiran AC. Jadi kalau pernah melihat ada satu istilah, ada AC berarti itu enzim, misalnya lipase, itu enzim maltase. Enzim mengubah maltase menjadi glukosa. Enzim lipase mengubah lipid menjadi gliserol atau asam lemak. Bagaimana penggolongan enzim? Enzim digolongkan dalam dua golongan, yaitu enzim hidrolase dan enzim dan golongan enzim desmolase. Enzim hidrolase adalah golongan enzim dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Contohnya protease atau lipid. Sedangkan kelompok atau golongan desmolase adalah enzim-enzim yang dapat memecahkan ikatan
C dan C atau C dan N. Misalnya enzim katalase. Pada golongan desmolase ini bisa kita uji coba di laboratorium SMA 1 Kendari. Hanya karena pada masa pandemi ini kita tidak bisa lakukan. Nanti kita akan coba cari percobaan-percobaan yang virtual yang berhubungan enzim katalase. Tapi akan sebaik-baiknya kita lakukan melalui praktek sendiri. Karena pada enzim katalase ini percobaannya sangat mudah dan sangat cepat kita ketahui hasilnya bagaimana H2 O2 itu, hidrogen peroksida itu bisa diuraikan oleh enzim katalase sehingga terbentuk O2, sehingga pada percobaan itu akan dihasilkan berapi yang menyala. Demikian penjelasan tentang enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.